Ya, thank you. Luar biasa. Apa kabar semuanya? Boleh lambaikan tangannya? Yeay. Ya, senang sekali kita bisa kembali ibadah sama-sama. Ya, kita terus juga ingin terus berdoa ya agar kita bisa bisa cepat untuk kita bisa ketemu lagi bareng-bareng, namun tetap taruh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan. Saya belajar kalau kita sudah berdoa, jawaban doa kita selalu yang terbaik. Amin. Setuju? Kasih jempol. Alright? Ya. Saudara, apapun yang jadi jawaban yang Tuhan berikan, itu adalah yang terbaik. Jadi kalau hari ini kita masih di dalam keadaan lockdown, ini juga merupakan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan tetap mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kita. Terus percaya akan hal tersebut, karena itulah pribadi dari Tuhan, pribadi dari Bapa kita di surga. Nah, saudara, lockdown ini merupakan keadaan yang gak nyaman buat kita semua. Dan ada beberapa yang mungkin ya udah mulai di batas kejenuhan ya, di mana mulai ada ketegangan emosional di tempat tinggal karena intensitas pertemuan yang tadinya mungkin nggak sampai seperti hari ini, namun sekarang lu lagi gitu ya, ketemunya sama dia lagi ya, sama housemate, sama family members ya, sama anak, sama istri, itu benar-benar 24/7 dan terus sudah berlangsung cukup lama. Jadi mungkin ada yang sudah mulai ya merasakan ada ketegangan emosional. Karena itu hari ini saya ingin membahas satu hal yang baru untuk kita deal dengan keadaan yang sedang ada saat ini. Nah, saudara, kita belajar minggu lalu ya tentang build each other up. Lalu kita belajar juga untuk deal dengan beberapa problem emosional, yaitu fear dan loneliness. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita dealing with anger. Ya, coba tolong bisa ditayangkan LCD-nya. Semua bisa lihat LCD-nya atau saya aja yang nggak lihat ya? Oke. Ya, tolong klik. Nah, dealing with anger. Oke, seperti yang tadi saya sempat ngomong, bahwa mungkin ada beberapa yang sudah mulai ngalamin ketegangan emosional. Anger menjadi lebih mudah ke-trigger. Ya, lebih mudah ke-trigger saat mungkin ada jawaban yang kita nggak suka dari orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Ya, mulai dengan mudah anger kita ke-trigger. Mulai kita ke-trigger dengan kata-kata yang anak kita ucapkan. Mulai kita gampang ke-trigger karena urusan study online yang mungkin anak-anak kita struggle untuk ikutin ya, sebagai orang tua, sebagai mama. By the way, Happy Mother's Day untuk semua mama yang ada di sini. Ya, nah, saudara, tidak mudah untuk handle semua situasi yang ada di dalam lockdown hari ini. Lalu kemudian mulai anger gampang ke-trigger untuk urusan-urusan yang simple. Seperti misalnya kebersihan, ya, urusan misalnya cucian piring atau urusan mungkin makanan di kulkas, ya. Nah, saudara, anger jadi nggak gampang untuk di-handle. Sedikit-sedikit kita jadi marah. Nah, karena itu kita ingin lihat sama-sama hari ini, kita ingin belajar dari firman Tuhan untuk supaya kita dapat menaikkan level anger management kita menjadi lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Nah, dealing with anger adalah hal yang Tuhan ingin lengkapi hidup kita lewat keadaan krisis yang kita masih harus alami hari ini. Nah, yang pertama kita lihat coba di layar LCD. Mungkin LCD-nya mungkin tetap hanya ini aja ya, sorry. PowerPoint ini tetap hanya PowerPoint ya. Jadi videonya bisa tetap di masing-masing karena agak lagging ya, video dengan mix dengan PowerPoint ya. Ya, jadi PowerPoint aja, tolong bisa ditampilin. Oke, nah, yang pertama, saya ingin share ada 3 step untuk kita dealing with anger, untuk kita naikin level anger management kita saat kita dalam crisis ini. Saya berharap sih semua baik-baik aja ya, nggak
nggak ada konflik dengan housemate, nggak ada konflik dengan anak, dengan istri, sebagainya. Namun in case ya, kita memerlukan kebenaran ini telah engkau terima, dan biarlah engkau dapat mengingatnya dan engkau mengaplikasikannya. Nah, yang pertama, realize the cause of uncontrolled anger. Ini adalah step pertama untuk kita mulai anger management kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita ada beberapa hal tentang akibat dari uncontrolled anger. Yang pertama, yaitu di Mazmur 29 ayat 22. Mazmur 29 ayat 22, bisa tolong? Ya, saudara, kita akan baca ini dari Mazmur 29, sorry, bukan Mazmur 15. Mazmur 29 yang pertama. Oke, nah ini dari The Living Bible. Ikuti saya bersama-sama, saudara baca ya di rumah masing-masing. Ini Mazmur 29 ayat 22. 1, 2, 3. A hot-tempered man start fights and get into all kinds of troubles. All kinds of trouble. Saudara lihat, ada berbagai macam trouble. Itu akan merugikan sekali masa depan kita. Dan itu akan kita alami kalau kita tidak belajar untuk mengkontrol uncontrolled anger yang mungkin mulai timbul di masa-masa ini, saudara. Nah, uncontrolled trouble ini akan membuat kita kehilangan banyak hal di dalam masa depan kita. Ya, kita dapat kehilangan mungkin karakter, bisa tolong di ayatnya tolong. Iya. Oke. Nah, mungkin kita dapat kehilangan ya berbagai macam hal. Coba di yang sebelumnya di Mazmur. Nah, oke. Ya. Jadi kita mungkin mengalami trouble yang membuat kita kehilangan relationship yang baik dengan orang lain. Kita mungkin kehilangan juga kesempatan untuk kita bisa meraih open door ya, di mana ada banyak good opportunities. Namun karena kita membiarkan uncontrolled anger, akhirnya ada troubles yang kemudian membuat kita kehilangan semuanya itu. Jadi itu yang pertama yang Alkitab tunjukin kepada kita tentang kerugian dari uncontrolled anger. Lalu yang kedua, kerugian dari uncontrolled anger ada di Amsal 15 ayat 18. Proverbs 15 verse 18 ini dari Good News Translation. Ya, kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Hot tempers cause arguments, but patience bring peace. Jadi uncontrolled anger atau hot temper itu akan membuat kita masuk atau terjebak dengan berbagai macam argumentasi dengan banyak orang yang kemudian akan merugikan dan melelahkan hidup kita. Amin. Ya. Nah, saudara, sekarang yang ketiga yang Alkitab tunjukin kepada kita. Kerugian dari uncontrolled anger. Yang ketiga yaitu di dalam Amsal lagi, Amsal 14 ayat 29. Saya ambil dari Amsal semuanya, karena banyak sekali Amsal membukakan tentang hal ini. Nah, Amsal 14 ayat 29 dari The Living Bible. Kita baca lagi, 1, 2, 3. A wise man control his temper. He knows that anger causes mistake. Jadi, nggak hanya troubles, nggak hanya arguments, juga mistake. Jadi ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang merugikan kita, yang akan membuat kita kehilangan banyak hal. Kita dapat kehilangan pekerjaan kita dapat kehilangan respect dari orang lain, kita dapat kehilangan kasih dari anggota keluarga kita. Ya, Amsal 11 ayat 29 meng-highlight akan hal ini. The fool who provoke his family to anger and resentment will finally have nothing worthwhile left. He shall be a servant of a wiser man. Jadi sedih sekali, uncontrolled anger benar-benar akan cost you everything. Jadi kalau misalnya saya kembali bertanya hari ini, are you ready to lose everything good that you have now in your life? If you are ready, just express your anger without control
continuously. Dijamin saudara akan kehilangan semua yang baik. Karena itu hari ini biarlah kita sama-sama ingat akan kerugian-kerugian ini. Jangan sampai ada model anger atau uncontrolled anger yang kita biarkan dan terus berlarut berjalan dari waktu ke waktu, saudara. Kita belajar untuk mengerti itu semua merugikan. Lekas ambil tindakan. Nah, ini step yang selanjutnya, yaitu step yang kedua. Step kedua saya berikan title Resolve to Manage It. Resolve to manage it. Nah, saudara, resolve to manage it ini artinya apa? Nah, Collins Dictionary bilang begini. If you resolve to do something, you make a firm decision to do it. Sekali lagi. If you resolve to do something, you make a firm decision to do it. Nah, saudara, untuk deal dengan uncontrolled anger ini, step yang kedua setelah kita mengerti kerugiannya, kita harus mengambil tindakan. Kita harus mengambil decision. Kita harus buat firm decision. Nah, saudara, anger itu adalah choice. Saudara marah itu adalah pilihan. Jadi itu bukan emosi yang tiba-tiba meledak begitu saja, saudaraku. Itu adalah pilihan. Setuju atau tidak? Setuju, angkat tangan. Halo, yang masih bangun angkat tangan. Ya, sederhana sekali contohnya. Itu adalah pilihan. Saudara, kalau misalnya lagi marah, ya, nada suara saudara kan tinggi. Oke? Ya, semakin meningkat amarahnya semakin tinggi. Ada yang enggak, ada yang diem aja saudaraku marahnya. Oke, ini saya bicara tentang yang meledak, saudara, ya. Jadi nada bicara itu meningkat, meninggi. Hai, ya. Hans, kamu gimana sih Hans? Ya, disuruh nyanyi nggak mau nyanyi, yang nyanyi malah Vivi, gitu. Misalnya, ini contoh, gitu ya. Nah, saudara jadi marah, emosi. Lalu tiba-tiba, saudara, telepon yang saudara pegang itu berbunyi, ya. Dan saudara lihat, wah, ini mesti diangkat nih, ya. Ini yang telepon ini penting, gue mesti angkat nih. Nah, waktu saudara kemudian decide untuk angkat telepon itu, ya, dari nada yang tinggi tadi, kira-kira waktu saudara jawab telepon itu, nadanya tetap tinggi atau berubah? Ayo. Ya. Banyak kita kemudian mengubah nada kita menjadi sangat lemah lembut. Halo. Ya. Halo Sasa, apa kabar? Padahal habis ngomel-ngomel sama si Hans tadi. Ya. Jadi kita mengubah nada bicara kita. Akhirnya di situ kita dapat melihat bahwa marah atau tidak itu adalah pilihan. Kita punya power to choose. Kita punya kuasa untuk memilih. Karena itu kita perlu untuk make a firm decision buat manage it. Untuk bisa hadapi itu. Untuk kita bisa resolve uncontrolled anger itu. Nah, Amsal 29 ayat 11 dari Amplified Bible bilang begini. Amsal 29 ayat 11. A short-sighted fool always loses his temper and display his anger. But a wise man use self-control and hold it back. Saudara perhatikan yang saya garis bawahi. A wise man use self-control and hold it back. Jelas sekali firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita untuk kita bisa kontrol anger. Itu adalah pilihan dari diri kita sendiri. Self-control. Katakan sama-sama self-control. Sekali lagi, 1, 2, 3. Self-control. Saya percaya dengan iman saudara ngomong itu di rumah. Amin. Nah, saudara, itu adalah pilihan yang kita harus buat. Dan kalau kita mau bisa kemudian mengkontrol uncontrolled anger yang hari ini sedang ada, yang saat krisis ini sedang ada, nah, kita akan naik level dan kita akan menuai yang baik. Kita akan avoid ourselves dari segala kerugian yang akan diakibatkan oleh uncontrolled anger yang kita biarkan, saudara. Karena itu, saudara, belajar untuk make a firm decision. Nah, setiap kita perlu punya decision ini. Jangan pikir saudara yang diem-diem aja, yang nggak terlalu menunjukkan ledakan ketika saudara marah, itu nggak ada masalah. Saudara hanya diam, namun saudara
berpikir yang bermasalah itu yang meledak-meledak. Tidak, saudaraku. Setiap kita, saat kita ngalami ada konflik, setiap kita ada anger. Karena itu kita harus berusaha untuk deal with it, untuk mengenalinya. Nah, ada dua ekstrim yang tadi saya sempat mention sedikit. Namun sekarang di bagian ini saya perjelas. Ada dua ekstrim anger expression di dalam diri kita manusia. Nah, boleh ditayangin di LCD. Typically, we go to one or of two extremes. Nah, when we get angry, we either blow up or we calm up. We become a mute and we say nothing, or we become a maniac and we explode. One of you tend to be a skunk, yang bau itu, binatang yang bau, okay? And one of you tend to be a turtle. When turtles get angry, they just pull into a shell and they hide. But when skunk get angry, they sting up the whole place. Nah, mau ekstrim yang manapun, saudara perlu mengetahui anger ada di dalam dirimu dan engkau perlu belajar mengontrolnya. Kalau memang akhirnya engkau jadi tipe yang kayak turtle, engkau perlu belajar mengkontrol anger itu sehingga engkau bisa keluar kembali dan facing the truth. Dan ketika engkau adalah yang model yang satunya yang meledak-meledak, yang nyebarin keburukan, kebau kemana-mana, saudara. Nah, saudara juga perlu belajar untuk kontrol sehingga kamu bisa lebih calm untuk facing the truth. Nah, saudara, uncontrolled anger tidak ada yang baik. Uncontrolled anger perlu di deal with it. Dan yang kedua yang kita perlu lakukan adalah kita ambil tanggung jawab untuk resolve anger. Nah, yang selanjutnya kita lihat layar berikutnya. When anger managed, saudara perhatikan ini. Ini the truth tentang anger ketika dapat di-manage. When anger is managed, it produces great marriages. When anger is managed, it produces great friendship. When anger is managed, it produces great businesses. When anger is managed, it produces great leaders. Dan saya menemukan, kenapa saya mention ini saudara di PowerPoint ini? Karena saya menemukan akhirnya ketika seseorang dapat belajar mengkontrol emosionalnya, termasuk anger, orang tersebut telah berhasil memimpin dirinya sendiri. Dan ketika dia berhasil memimpin dirinya sendiri, dia akan selalu menjadi pemimpin yang baik di dalam hidupnya. Bagi banyak orang akan melihat dia seorang pemimpin yang baik. Saudara, kita diperlukan oleh orang-orang sekitar kita. Karena itu biarlah kita menjadi pemimpin yang baik dengan belajar memimpin emosi yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara, itulah step yang kedua. Kita belajar untuk resolve. Kita belajar ambil tanggung jawab untuk resolve uncontrolled anger itu. Lalu yang ketiga, saat kita ingin resolve, saudara, apa yang kita bisa lakukan? Nah, yang step yang ketiga yang terakhir ini, reflect quickly. Katakan sama-sama reflect quickly. 1, 2, 3. Reflect quickly. Nah, saudara, saat marah, saat kita udah mulai memuncak anger kita, kita berusaha untuk ambil tanggung jawab, untuk kontrolnya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini Yakobus 1 ayat 19 dan 20 mengajarkan kita hal yang kita bisa lakukan. Oke, Yakobus 1 ayat 19 20. Ini dari New Living Translation. Bunyinya demikian. Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. Saya mulai dari yang saya garis bawahi yang pertama, quick to listen. Nah, ini yang kita bisa lakukan ketika mulai kita sedang marah. Kita ingin kontrol itu, kita ingin resolve itu. Yang kita lakukan adalah quick to listen. Nah, apa yang perlu kita listen? Apakah kita perlu belajar dengerin orang yang kita kesel? Ya, itu perlu. Namun yang dimaksudkan ayat ini bukan itu.
Kalau kita lihat konteks dari ayat ini, maka ayat ini mengajarkan untuk kita quick to listen to the word of God. Kepada firman Tuhan. Itu yang ayat ini ajarkan. Jadi ketika emosi kita sedang meledak-meledak, kita sedang marah, kita sudah mulai mengucapkan kata-kata makian, sebagainya, bla bla bla. Saudara belajar untuk ambil tanggung jawab untuk henti sejenak. Henti sejenak, lalu apa yang kau lakukan? Engkau berdiam diri dan coba dengarkan firman Tuhan. Lekas buka handphonemu, buka Bible yang ada di handphonemu. Saudara mulai lihat ayat-ayat apa yang firman Tuhan katakan tentang amarah, tentang anger. Ya, saudara bisa mulai dengan menggoogle-nya di handphone saudara. What's Bible said about anger? Lalu saudara baca, saudara perhatikan ayat demi ayat. Dengan demikian engkau mendengar firman Tuhan. Engkau kemudian search lagi tentang what Bible said about patience. Ya, what Bible said about good friends. What Bible said about good wife. What Bible said about good mom. What Bible says about good husband. What Bible said about good father. What Bible said about respect and honoring my parents. Nah, saudara, biar firman engkau terbuka di matamu dan engkau membacanya, engkau mendengarnya. Lakukan itu dengan cepat. Quick to listen. Ketika amarah mulai menguasai hidupmu, menguasai pikiran dan hatimu. Saudara lakukan itu dengan segera. Quick. Firman Tuhan bilang quick. Ya, kalau belum cukup saudaraku, saudara langsung search juga di YouTube. Banyak khotbah-khotbah tentang managing kita punya anger, tentang bagaimana to calm when we are angry. Banyak sekali saudaraku. Itulah tanggung jawab yang kita perlu. Kita nggak bisa hanya terus di spoon feeding firman Tuhan. Kita harus belajar mencarinya. Itu yang akan membawa kita kepada kedewasaan. Ada amin? Ya, saudara, belajar lakukan itu. Ketika saya marah sama Cilina, ya, ketika kita ada konflik berdua, saudara, nggak perlu cari siapa yang salah, siapa yang benar. Namun orang benar melakukan tanggung jawabnya, yaitu dia perlu resolve the uncontrolled anger yang ada di dalam dirinya. Mau saya benar sekalipun kalau saya marah, saya tidak hidup seperti Tuhan Yesus. Saudara lihat ayat ke-20 yang tadi kita baca. Coba tolong ditayangin. Coba tolong PowerPoint ini. Ya, ayat ke-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Human anger does not produce the righteousness God desire. Jadi mau saudara benar, mau saya benar sekalipun, ya, terhadap dalam konflik itu saya dengan Cilina, saya menganggap saya benar sekalipun. Namun ketika saya tetap membiarkan uncontrolled anger itu melampiaskannya terus-menerus, tidak mengambil tanggung jawab, saya tidak hidup seperti Tuhan Yesus. Dan jika itu terus-menerus sikap itu ada dalam diri saya, maka saya akan bertumbuh sebagai orang, anak Tuhan, yang bertumbuh tidak seperti Tuhan Yesus. Tragis sekali saudaraku. Ya, untuk apa seperti itu? Ya, dan untuk apa nantinya saya akan mengalami kerugian banyak sekali di masa depan. Saudara, semua anger akan mendatangkan kerugian. Itu kesimpulan yang paling sederhana dari apa yang kau telah dengar tadi. Jadi nggak ada anger yang mendatangkan keuntungan. Nggak ada. Aku anger begini, aku marah begini, biar anakku bisa lebih baik nanti masa depannya. Nggak ada. Semua anger akan mendatangkan kerugian. Karena itu belajar untuk resolve. Belajar minta hikmat dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkuasa untuk kemudian akan membantu kita, menolong kita, sehingga akhirnya segala yang jahat, yang kotor, yang ada dalam hati dan pikiran kita ketika kita marah, dan juga akibat-akibat buruk dari amarah tersebut itu akan tersingkir keluar dari hidup kita. Amin. Nah, tadi ada ayat yang tadi belum sempat dibaca, Yakobus 1 ayat ke-21. Jadi ayat setelah ayat ke-20, coba tolong ditayangkan. Nah, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak,
itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, firman berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, hidup kita. Dan segala yang jahat, segala yang kotor, itu akan tersingkir keluar. Karena itu mari kita ambil tanggung jawab kita. Dalam setiap konflik yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita biarkan untuk ada uncontrolled anger terus-menerus berlangsung di dalam pribadi kita sendiri. Ambil tanggung jawab pribadi itu. Tuhan ingin bekerja, Tuhan ingin pulihkan hidupmu, Tuhan ingin pulihkan segala yang relationship yang ada dalam hidupmu dan menjadikan segalanya menjadi lebih indah. Nah, saudara, itulah yang kita perlukan. Setelah kita cepat mendengar firman, setelah kita terima firman itu, setelah kita merasakan firman itu masuk dan kita mengaminkannya, baru kemudian kita bicarakan yang perlu dibicarakan dengan pribadi yang kita sedang konflik itu. Baru kita ngomong, ya. Jadi quick to listen, slow to speak. Ada amin? Nah, ketika kita mau ngomong, kalau kita nggak ngerti, ya, gimana caranya untuk ngomong dengan baik? Saudara, saya nggak dapat ajarin satu persatu, karena case per case saudara akan berbeda sekali. Namun saudara ada banyak resources online di internet. Ya, saudara tinggal Google, ya, how to communicate when you are angry. And ambil tanggung jawab itu untuk kau belajar. Follow itu satu-satu. Dan kau akan menemukan bagaimana dari firman yang telah kau baca, Tuhan bekerja, membantu, meluruskan semuanya. Segala informasi tambahan yang kau dapatkan untuk kau belajar, untuk berkomunikasi dengan baik, itu pun akan dipakai Tuhan. Engkau akan memperoleh hikmat untuk menggunakannya. Sehingga akhirnya setiap konflik dapat di-manage dengan baik. Ada amin? Nah, saudara, saya yakin Tuhan peduli akan kehidupan setiap kita. Saya yakin lewat lockdown ini juga, apapun yang terjadi, Tuhan akan gunakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan Tuhan yang menjadi penyebabnya. Namun Dia adalah pribadi yang ada bersama dengan kita, di pihak kita, dan terus bekerja untuk membuat segala sesuatu yang sedang terjadi yang tidak baik ini dapat tetap mendatangkan yang baik dalam hidup kita. Ada amin? Saudara setuju? Katakan amin. Oke, mari kita berdoa. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Minta Tuhan bicara kepada kita saat ini. Minta Tuhan bicara di dalam hati kita. Firman telah kita dengarkan. Seperti yang tadi firman katakan, janganlah kita mengeraskan hati dengan tidak mau mengambil tanggung jawab untuk resolve uncontrolled anger. Walaupun kita menganggap kita yang benar. Dan memang faktanya mungkin kita benar. Namun ketika kita marah, kita sedang menjadi pribadi yang tidak seperti Tuhan Yesus. Karena itu biarlah hari ini Tuhan mengisi hatimu dengan kasih-Nya, menenangkan hatimu, sehingga engkau pun dapat mendengar firman dan meresponinya dengan baik. Tuhan sungguh ingin yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Ampunilah setiap pribadi yang engkau sedang kesal. Ampunilah
saat ini. Berdoalah untuk pribadi tersebut saat ini. Setiap manusia ada kekurangan. Engkau kesel sama pribadi tersebut karena kekurangan itu. Namun, biarlah kasih Tuhan membuat engkau dapat memperoleh pengertian akan setiap kekurangan yang ada di dalam diri setiap orang. Sehingga engkau dapat lebih mengasihi pribadi-pribadi itu. Dan engkau pun dapat kemudian berhasil menjadi seorang yang dapat selalu mengkontrol anger yang ada di dalam dirimu. Bapa, aku berdoa saat ini biar kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Bapa, aku berdoa biarlah setiap anak-anak dan aku pribadi bisa selalu penuh dengan kasih untuk mengampuni, untuk mengerti, dan juga untuk bisa dapat tetap saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Buat hati kami melimpah dengan kasih-Mu. Aku berdoa saat ini, buatlah hati setiap kami melimpah dengan kasih-Mu Bapa. Kasih yang dapat selalu mengampuni. Kasih yang dapat selalu memberikan support satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu bekerja lebih dan lebih lagi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin.